Langsung aja ya guys ya. Terlihat seorang nenek bersama beberapa pengemis di pinggir jalan. Kemudian dia membawa mereka ke rumahnya, dan memberi makanan yang enak. Saat itu, seorang pria berpenampilan jahat dengan warna kulit biru muncul dan mencoba menyerang para pengemis. Dia bermaksud untuk membunuh mereka, tapi untungnya, seorang pria bernama Yang Kang tiba di sana. Kemudian Yang menggunakan kekuatan pengendali airnya, lalu mengurung iblis dan menusuknya dengan cepat. Ternyata makhluk itu sebenarnya adalah putra dari nenek itu. Dia memohon kepada Yang untuk mengembalikannya ke keadaan normal, karena dialah yang menyalahgunakan teknik pengalihan jiwa terlarang pada putranya, dan membuatnya menjadi liar. Tapi, Yang menolak untuk melakukannya dan mengatakan bahwa itu tidak berguna karena putranya sudah bertindak keterlaluan. Akhirnya, Yang melempar makhluk itu ke laut, lalu setelah kehilangan energinya dia berubah menjadi batu. Di adegan berikutnya, seorang kaisar mengundangnya ke istana. Kaisar meminta Yang untuk bertukar jiwa dengannya selama beberapa hari. Pada awalnya, dia menolak dan berkata bahwa itu berbahaya, tetapi Kaisar bersikeras untuk melakukannya, dan dia melaksanakan perintahnya. Kemudian Yang memulai ilmu terlarang itu, dan berhasil bertukar jiwa dengan Kaisar. Namun, begitu selesai, Kaisar bergegas menemui istri yang bernama Do Hua. Kemudian dia mulai bercinta dengannya. Do Hua tidak menyadari bahwa itu bukan suaminya. Kemudian adegan maju ke 20 tahun ke depan, di mana kita diperkenalkan dengan Naksu, seorang pembunuh terampil yang telah berhasil membunuh penyihir. Dia berkelahi dengan Park Jin, pemimpin keluarga Park, salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Daeho. Naksu berhasil mengalahkan para tentara sendirian, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Park Jin, yang melukai dengan pedangnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia melarikan diri dari medan perang dan dengan cepat mengubah jiwanya menjadi tubuh yang berbeda. Tak lama kemudian, Park Jin juga datang dan saat dia mengetahui bahwa Naksu telah bertukar tubuh, dia sangat marah. Meskipun demikian, dia mengambil tubuh dan pedangnya, berharap dia akan kembali. Di tempat lain, Naksu merasuki tubuh seorang gadis bernama Mudeok. Ternyata dia adalah gadis buta, yang akan dijual ke rumah bordil. Karena telah melakukan peralihan jiwa, Naksu tetap bisa melihat dengan jelas. Kemudian, ketika dia dibawa ke rumah bordil, seorang wanita mendekatinya dan memberitahunya tentang 4 musim di Daeho. Ternyata itu istilah sekelompok 4 keturunan yang berbakat dari 4 keluarga bergengsi. Pertama keluarga Park, kedua keluarga Seo, ketiga keluarga Jin, dan terakhir keluarga Yang. Setelah mendengar ini, Naksu ingat bahwa ini adalah keturunan dari orang-orang yang telah membunuh orang tuanya ketika dia masih kecil. Kemudian, Naksu mencoba melarikan diri dari rumah bordil dan dalam perjalanan, dia menemukan salah satu pangeran bernama Yang Wu. Meski merupakan putra Yang Kang, ia disinggung sebagai keturunan dari hubungan di luar nikah. Ketika Naksu mencoba merampok uangnya, Yang Uk menyuruhnya untuk mencuri plakat gioknya dan membiarkannya melarikan diri. Saat dia melarikan diri, Yang Uk tampak terkesan dengan gerakannya dan menebaknya sebagai Naksu yang asli. Di adegan berikutnya, Naksu mengunjungi pasar untuk menjual plakat yang dia dapatkan dari Yang Uk. Saat itu, dia memperhatikan Seo Yul, pangeran dari keluarga Seo, dan ingat bahwa dia adalah orang yang dia beri peluit burung saat mereka masih muda. Saat berada di toko tiba-tiba beberapa penjaga dari keluarga yang datang dan menangkapnya. Setelah itu, Naksu dibawa kembali ke tempat Yang Uk, di mana dia mengungkapkan bahwa telah membelinya dari rumah bordil. Yang Uk meminta Naksu untuk jadi pelayan pribadinya. Karena tidak ada pilihan lain, Naksu setuju atas perintah Yang Uk. Kemudian, dia menemukan bahwa Yang Uk memiliki sebuah plakat yang dapat dia gunakan untuk memasuki Songrim, yaitu sebuah tempat rahasia di mana penyihir dan bangsawan melatih mantra sihir dan meningkatkan kemampuan mereka. Naksu sangat menyadari bahwa dia perlu mendapatkan kembali kekuatannya sebelum memasuki tempat itu. Namun, dia membuat keputusan untuk memasuki Songrim secara diam-diam,
berharap pedangnya akan membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Malam harinya, setelah Yang Uk tertidur, Naksu mencuri plakatnya dan lari ke Songrim. Kemudian Yang Uk terbangun dan menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Naksu memasuki Songrim untuk mendapatkan kembali pedangnya, tetapi tempat itu sedang diserang oleh sekelompok pembunuh bayangan. Mereka menyalakan api di pusat pelatihan dan menyerang para penjaga. Naksu melihat dari jauh saat tentara 4 musim mencegah para pembunuh, yang tampaknya dikirim oleh seorang pria berjubah hitam, yang bekerja sebagai atasan Naksu. Saat kedua kelompok bertarung, Naksu berlari menuju Jeonjingak, yaitu pusat pelatihan tempat para penyihir dan orang-orang Songrim dilatih. Di sini, dia mengetahui bahwa para pembunuh telah dikirim untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Sementara itu, setelah menyadari bahwa kebakaran di pusat pelatihan hanyalah pengalihan isu, Park Jin, pemimpin Songrim, bergegas ke Jeonjingak. Namun, yang mengejutkannya, tubuh dan pedang Naksu telah dicuri oleh penyerang bayangan. Dia mendesak semua orang untuk menangkap penyerang, dan jangan sampai mereka berhasil melarikan diri. Sambil melihat sekeliling, Seo Yul melihat Naksu dan mulai mengejarnya. Ketika dia mengejarnya tiba-tiba Yang Uk turun tangan untuk menyelamatkannya. Dia menariknya ke tempat yang lebih aman di bawah sinar rembulan, dan mengamati pola khas di mata Naksu. Kemudian Yang Uk mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi gurunya. Adegan beralih ke masa lalu dan terungkap bahwa Yang Uk adalah orang yang dilahirkan Do Hua sebelum dia meninggal. Pada saat itu, Yang Kang menolak untuk menerima dia sebagai putranya, dan juga memblokir energinya supaya dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kembali ke masa sekarang, Yang Uk mengungkapkan kepada Naksu bahwa dia mengetahui identitas aslinya. Sebagai imbalan untuk melindunginya, dia memintanya untuk melayani sebagai gurunya. Saat itu, Seo Yul memperhatikan Naksu dan mencoba menyerangnya dengan pedangnya, tapi Yang Uk berhasil menyelamatkannya. Seo Yul terkejut dan meminta maaf atas serangannya yang tiba-tiba. Tak lama, Park Dang-gu, keturunan keluarga Park, juga bergabung dengan mereka sementara Yang Uk dan Seo Yul berbicara tentang insiden masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Yang Uk memperkenalkan Mu Deok alias Naksu sebagai pembantu pribadinya dan Seo Yul meminta maaf karena telah mengejarnya. Park Dang-gu juga memuji dia karena berusaha melindungi tuannya. Mereka kemudian memberitahu keduanya tentang tubuh Naksu yang hilang. Di tempat lain, Park Jin mengetahui bahwa seorang mata-mata bersembunyi di Songrim dan memerintahkan anak buahnya untuk mengidentifikasinya. Setelah itu, di ruang rahasia tempat tubuh aslinya disimpan, Naksu, Yang Uk, Seo Yul, dan Park Dang-gu berkumpul dan mulai berdiskusi. Yang membuat Naksu kesal, Yang Uk terus menghina dirinya yang sebenarnya, membuatnya frustrasi dan bahkan semakin bertekad untuk melenyapkannya. Pada saat mereka berdua, Yang Uk memaksanya untuk mengungkapkan identitas aslinya dan dia mengakui bahwa dia adalah Naksu. Lalu Naksu bertanya kepadanya tentang motivasi membantunya. Yang Uk berkata bahwa dia ingin dia menjadi tuannya. Anehnya, Naksu menolak tawarannya, dengan terpaksa Yang Uk menggunakan perangkat tersembunyi untuk mengurung mereka di dalam Jeonjingak, kemudian memperingatkan Naksu bahwa jika dia membunuhnya, tentara Songrim akan menemukannya, tetapi jika dia menerima tawarannya untuk menjadi gurunya, dia dapat melindunginya dari pembunuhan. Kemudian, setelah menjelaskan betapa lemahnya dia karena pergeseran jiwa, Naksu memberitahu Yang Uk bahwa dia perlu menemukan pedangnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan membutuhkan pedangnya untuk membuka gerbang energinya yang telah ditutup bertahun-tahun yang lalu. Mendengar hal ini, Yang Uk menegaskan bahwa mereka tidak dapat mencoba membuka kunci hingga mekanisme penutup berakhir. Hal ini membuat Naksu marah dan dia mencoba memukul Yang Uk, tetapi tanpa sadar dia menginjak tombol dan menyebabkan lantai runtuh. Kemudian, keduanya berhasil melarikan diri dari ruang rahasia. Kemudian Park Jin meminta semua orang untuk berkumpul. Mereka juga bertemu Park Dang-gu di sana,
yang memberi tahu bahwa Park Jin telah mengumpulkan mereka di sana untuk mencari anak buah Naksu, yang diyakini bertanggung jawab atas serangan itu. Menurut Park Jin, ada pengkhianat yang mengubah jiwa di antara mereka, dan akan terungkap dengan bantuan dari keluarga Jin. Tak lama seorang putri dari keluarga Jin datang, dan melepaskan hantu pendeteksi sihir bernama Sapsali Guigu. Perlahan-lahan terbang keluar dari tembikar dan mulai melihat-lihat, mengambil bentuk binatang. Saat Yang Uk dan Naksu mengantisipasi serangan darinya, Guigu melompat ke pemindah jiwa lain di belakang mereka. Saat mencoba melarikan diri, Seo Yul dengan mudah menghabisinya dengan satu serangan. Sementara itu, Naksu melihat ini sebagai kesempatan untuk kabur, tapi saat Guigu kembali untuk menyerangnya, dia ditangkap oleh Yang Uk. Setelah mengarahkannya untuk melarikan diri, Yang Uk sendiri berlari kembali ke fasilitas pelatihan dan menghancurkan tembikar yang tak ternilai harganya, melenyapkan Guigu dan menyelamatkan Naksu. Namun, karena hal tersebut, Park Jin dan keluarganya menegurnya. Jung Uk kemudian diberi hukuman untuk tetap di luar pada malam hari. Kemudian Naksu mengunjungi rumah bordil dan membeli beberapa bahan peledak dari pemiliknya. Sebagai gantinya, dia menukar plakat Songrim Spirit Yang Uk yang dia bawa kemana-mana. Adegan kemudian beralih ke situs pertemuan pria di Danju, di mana pemimpin berjanji untuk mengubah semua orang yang membawa tubuh Naksu kepada mereka menjadi pemindah jiwa. Saat pemimpin meninggalkan ruangan, anak buahnya membunuh semua orang dan membantu membawa Naksu ke sana. Pemimpinnya bernama Jin Mu diturunkan menjadi panglima. Setelah pembantaian tersebut, semua orang di daerah tersebut mulai percaya bahwa Jin Mu adalah orang yang membawa Naksu dan tubuh anak buahnya kembali ke istana. Atas tindakannya yang berani, Kaisar menunjuk Jin Mu sebagai Guanju, pemimpin tentara, tetapi anggota Songrim menentangnya. Mereka percaya bahwa Yang Kang masih menjadi Guanju, dan keputusannya tidak berdasar. Kaisar kemudian mengubah hadiah untuk Jin Mu dan memenuhi permintaannya untuk membakar mayat Naksu di depan umum, sambil menyimpan pedangnya di Cheonbukwan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga keluarga kerajaan dengan aman. Saat Yang Uk mengetahui hal ini, dia pergi menemui Jin Mu untuk mendapatkan pedang Naksu. Pada awalnya dia menolak, tetapi ketika Yang Uk menyebutkan bahwa dia adalah putra dari Guanju saat ini, Jin Mu diam-diam menyerahkan pedangnya. Sementara itu, Naksu berjalan ke tempat di mana tubuh aslinya dibakar. Naksu sedih melihatnya, tetapi ketika Yang Uk mendekatinya dengan pedangnya, dia sedikit terhibur. Kemudian keduanya pindah ke lokasi berbeda di mana Naksu mencoba menghunus pedangnya, tetapi gagal. Melihat ini, Yang Uke memarahinya, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Kecewa karena dia gagal total, Naksu pergi untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Kemudian, dia pergi ke tepi danau Gyeongcheondaeho, dan mengingat Jin Mu menyebutnya sebagai kuburan pemindah jiwa. Naksu kemudian menyelam ke dalam air, dan saat dia mencapai kedalaman, dia merasa mendapat energi. Kali ini, dia berhasil mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Segera setelah itu, Yang Uk juga tiba di sana dan terkejut melihat Naksu di tepi danau dengan pedang terhunus. Dia bergegas untuk memeriksanya, tapi Naksu tiba-tiba pingsan. Di Sejukwon, yaitu rumah sakit resmi bangsawan dan penyihir, Naksu terbangun dan mencoba menghunus pedangnya, tetapi gagal. Dia kemudian belajar dari Yang Uk bahwa danau yang memungkinkannya bisa menghunus pedang itu. Ada kekuatan magis di dalam air yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mendengar hal ini, Naksu menyadari bahwa dia membutuhkan orang yang kuat untuk mengeluarkan energi dari dirinya, jadi dia menyusun strategi baru. Di malam hari, saat keduanya mengobrol, Yang Uk meminum secangkir teh herbal. Setelah itu, Naksu mengungkapkan bahwa dia telah meracuni teh itu, dan satu-satunya cara mengeluarkan efek racun adalah dengan membuka gerbang energinya. Saat itu, Park Jin dan seniornya tiba di tempat kejadian, dan melihat Yang Uk kesakitan, mereka bergegas membantu.
Naksu memberitahu mereka tentang racun dan fakta bahwa Yang Uk hanya memiliki 6 jam lagi sampai jantungnya berhenti. Dia juga mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membuka gerbang energinya. Namun, Park Jin hanya tertarik untuk mengetahui nama racun yang dia berikan kepada temannya. Saat dia tetap diam, dia membawa Naksu pergi dan menghukumnya. Terlepas dari itu, dia tetap bungkam. Mereka tidak punya pilihan selain membuka gerbang energinya. Beberapa waktu kemudian, Heo Yom, senior dari keluarga Yang, mendekati Yang Uk dan membuka gerbang energi untuk menyelamatkannya. Prosedurnya berhasil dan dia perlahan sadar kembali. Anehnya, ketika dia mengetahui bahwa Naksu disandera karena meracuninya, dia bergegas untuk menyelamatkannya. Dia dengan cepat melepaskan tali dari tangan dan kaki Naksu, dan mereka berdua akhirnya saling menyapa sebagai guru dan murid. Adegan kemudian kembali ke masa lalu, ketika Park Jin menanyai Yang Kang tentang asal-usul putranya, dan alasan di balik penutup gerbang energinya. Yang Kang menjawab dengan mengatakan bahwa dia melakukannya untuk melindungi anak itu dari perlakuan buruk, dan untuk membebaskannya dari tekanan. Kembali ke masa sekarang, Yang Uk membawa Naksu kembali ke tempat penampungan dan saat dia melihat Park Jin dia mulai meminta maaf. Dia berbohong bahwa dia telah meracuni dirinya sendiri dan memohon persetujuannya untuk membawa Naksu ke Sejukwon untuk mengobati lukanya. Park Jin menjadi marah, tetapi Seo Yul dan Park Dang-gu menenangkannya dan entah bagaimana meyakinkannya untuk membiarkan keduanya menerima perawatan. Setelah itu, saat Yang Uk mencoba membantu Naksu berdiri, dia melihat tanda biru muncul di matanya. Khawatir dia akan ketahuan, dia dengan cepat menutupi matanya. Setelah beberapa saat, dengan bantuan Seo Yul dan Park Dang-gu, mereka berangkat ke Sejukwon. Setelah itu, Heo Yom dan Park Jin memperdebatkan insiden sebelumnya. Heo Yom mengakui bahwa untuk mempercepat pemulihan Yang Uk, dia memberinya energinya sendiri, yang bernilai 10 tahun. Ini mengejutkan Park Jin, dan dia meminta Heo Yom untuk mengambil kembali energinya sesegera mungkin. Namun, dia menolak. Di sisi lain, mengingat bahwa perilaku Naksu tidak seperti biasanya, Seo Yul mulai meragukannya. Adegan kemudian beralih ke Yang Uk dan Naksu, yang saat ini berada di Sejukwon dan berbicara tentang insiden sebelumnya. Setelah itu, Yang Uk menyatakan bahwa tidak ada yang pernah mempertaruhkan hidup mereka untuknya seperti dirinya. Dan sekarang karena keduanya masih hidup, dia berjanji untuk menerimanya sebagai gurunya. Yang Uk kemudian bersiap untuk tunduk pada guru barunya, tetapi Naksu menyela dia dan mengajukan beberapa persyaratan. Pertama, tidak ada yang boleh mengetahui tentang hubungan antara guru-murid mereka. Kedua, mereka harus pergi setelah tujuan mereka tercapai. Naksu akan segera pergi setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya, dan dia tidak punya kewajiban untuk melindunginya. Belakangan, Jinmu mengaku membunuh tubuh yang mengandung jiwa Naksu, tetapi ketika dia bertanya kepada bawahannya tentang tanda biru di tubuhnya, yang terakhir berbohong bahwa itu sudah ada di mayat pada saat pemeriksaan. Jinmu kemudian menyimpulkan bahwa Naksu pasti telah menggunakan semua energinya, karena itu dia tidak dapat melawan. Dia mengenang masa lalu, ketika jiwa Yang Kang dialihkan ke tubuh kaisar. Terungkap bahwa insiden inilah yang menginspirasinya untuk belajar tentang pengalihan jiwa dari Yang Kang. Selanjutnya, Naksu memulai ajarannya dengan Yang Uk dan memberitahunya tentang 3 persyaratan untuk menjadi penyihir terbaik. Naksu dengan cepat mengetahui bahwa dia tidak memiliki latar belakang seni bela diri, membuat semakin sulit untuk melatihnya. Dalam adegan berikutnya, saat Naksu sedang bersih-bersih di luar Sejukwon, dia dan Heo Yom terlibat pertengkaran kecil. Namun, dia mengatakan padanya untuk tidak tersinggung karena kemarahannya hanya ditujukan pada Yang Uk. Heo Yom juga memberitahunya bahwa dia benar-benar mencintai Yang Uk, dan telah menginvestasikan energinya untuk membantunya pulih lebih cepat. Mengetahui hal ini, Naksu menjadi bersemangat. Dia bermaksud untuk mencuri energi ini untuknya, tetapi untuk melakukannya, dia membutuhkan teknik pernapasan Heo Yom.
Karena Seoyul adalah anggota keluarga Heoyom dan menggunakan pola pernapasan yang sama, Naksu mengejarnya untuk mempelajari teknik tersebut. Seoyul juga menjadi penasaran dan mendekatinya, tetapi saat dia akan menjelaskan pola pernapasannya, Yang Uk tiba di sana dan merusak suasana. Dia kemudian mengungkapkan kepada Naksu bahwa dia telah berhasil memperoleh keterampilan pernapasan dari Heoyom. Tak lama datang putra mahkota Daiho bernama Gowon. Dia diturunkan menjadi murid Jinmu, dan yang terakhir memberitahunya bahwa Yang Uk telah mengambil pedang Naksu, meskipun Kaisar memberikannya kepadanya. Mendengar ini, Gowon marah pada Jinmu dan mengkritiknya. Kemudian, Park Jin memanggil Yang Uk ke aula utama dan mengumumkan pengusirannya dari grup Songrim, membuat semua orang terkejut. Ketika Yang Uk tidak mengembalikan plakat, dia kemudian diberi hukuman berat 100 cambukan. Setelah itu, Yang Uk dan Naksu terlihat meninggalkan Songrim, membawa barang-barang pribadi mereka. Dalam kilas balik, motivasi Park Jin menjadi jelas ketika Yang Kang mengungkapkan kepadanya bahwa Yang Uk sebenarnya adalah keturunan mendiang kaisar. Satu-satunya cara untuk menghindari menjadi kaisar baru adalah dengan tidak pernah mengizinkannya memasuki gerbang energinya. Kisah berakhir dengan Yang Kang yang menyatakan bahwa Yang Uk dapat bertahan hidup jika dia diam-diam hidup sebagai putranya, tetapi jika tidak, kematian akan segera datang. Udahan dulu ya guys ya.